Bagaimana kabarnya? Saya bilang kita berdua memiliki takdir yang baik. Tidak hanya di tempat biliar. Adik perempuan. Hubungannya baik dengan keluarga kami, Gung. Kalau ada waktu, datanglah bermain di tempat biliar kami. Kita bicarakan di luar. Ayo pergi. Makan dulu, ayo makan. Xiao Sui, cepatlah sedikit. Baiklah, Suan Zihi. Itu orang tadi siapa? Dia adalah kakak baik saya. Jangan pedulikan dia. Sejak pertama kali saya melihatmu, saya sudah tahu kita berdua memiliki banyak takdir. Saya ini orang yang paling mementingkan kesetiaan persaudaraan. Nanti saat itu, nama saya akan terkenal dari ujung jalan sampai ujung lainnya. Kamu tinggal ikut saja dengan saya. Kamu hanya perlu bertahan sampai saat itu. Jika ada yang mengganggumu, sebutkan saja namaku. Saya tidak punya keahlian lain. Hanya saja saya memiliki banyak saudara. Tidak perlu. Saya menemukan kamu ini. Kenapa tidak bisa mengerti apa yang orang lain katakan? Saya bilang saya adalah. Dengan tulus saya mengagumi kamu. Secara serius. Adik perempuan itu. Kamu suka dia, kan? Saya bilang padamu, kamu tinggal. Saya sudah bilang bukan. Saya hanya menganggapnya sebagai adik. Anggap dia sebagai adik. Kamu bilang kamu bisa memberikan apa untuk kalian berdua. Mau tidak mau uang. Jangan bilang kamu tidak mau. Siapa yang tidak mau uang? Itu kan selesai. Jangan lihat saya hanya punya satu tempat biliar. Saya tidak mengandalkan itu untuk menghasilkan uang. Dadu, kartu, dan juga keterampilan. Saya tahu sifatmu. Saya juga tidak akan memaksamu melakukan hal-hal menipu dan mencurangi itu. Anak buah saya tidak membiarkan melakukan itu. Saya hanya punya dua tujuan. Saudara bisa mendapatkan uang. Yang kedua, saya dan keluarga saya bisa tinggal di rumah besar. Kamu tinggal ikuti saya. Bawa kamu untuk menghasilkan uang besar. Kakak Gang, kalian di sini bagaimana? Ayo masuk dan obrolan. Bujangan. Saya tidak bilang itu sebelumnya. Kakak Gang sangat menjaga saya di tempat biliar. Sungguh, terakhir kali di tempat biliar ada yang menyusahkan saya. Untungnya kakak Gang yang membantu menyelesaikannya. Kakak Gang. Ada apa? Pertimbangkan sedikit, ya. Kita bicarakan lagi. Mari kita masuk dan ngobrol. Ayo makan, makan, makan. Ini sudah bagus, terima kasih. Sebenarnya, saya mencari kamu hari ini. Ingin membicarakan sesuatu denganmu, yaitu tentang urusan kita ini. Saya sudah mempertimbangkannya dengan baik. Saat ini saya belum punya keputusan. Mencari yang lain lagi. Saya juga tidak ingin menghambatmu. Saya rasa lebih baik kita berhenti di sini. Sebenarnya, saya sudah melihatnya. Kamu sudah bertahun-tahun tidak mencari. Karena Xiao Guang, kan? Anak ini, sejak kecil tidak memiliki ibu. Hal ini selalu membuat saya merasa sangat berhutang budi. Saya ingin menggunakan waktu sisa hidup saya untuk menemani Xiao Guang tumbuh. Jika suatu hari, dia sudah tidak menyukai saya yang sudah tua ini. Ketika saat itu tiba, saya akan berbicara lagi, tidak ada salahnya. Sekarang, saya sudah cukup dengan keberadaan Xiao Guang. Saya mengerti. Kita, tetaplah sebagai teman, ya. Tentu saja kita teman. Tidak ada terjemahan, mungkin simbol atau karakter yang tidak diketahui. Ayo pergi. Ayo makan lagi. Terima kasih. Kamu juga makan, ya. Saya katakan, daging ini sangat enak. Xiao Guang. Xiao Guang, jangan salah paham. Saya dan Tantuang kamu. Saya tidak salah paham. Kamu ini siapa bagiku? Urusanmu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya juga tidak punya hak untuk mengurusi urusan pribadi kamu. Anak ini bagaimana cara bicaranya? Semua ini karena saya biasanya memanjakanmu. Xiao Guang. Paman Chen, jangan marah ya. Saya akan bilang padanya saat pulang. Jangan khawatir ya. Anak nakal ini. Sudah jam berapa masih belum pulang?
Kamu sudah minum alkohol, ya, Chen Mugang? Kamu ini anak nakal. Kenapa tidak belajar hal baik, malah belajar minum alkohol? Ayahmu itu punya toleransi alkohol yang jelek, tidak tahu? Toleransi alkoholmu jelek. Tidak mungkin itu menurun padaku. Apa maksud ucapanmu ini? Kalian semua, semuanya berbohong padaku. Jangan pikir saya tidak tahu. Saya sebenarnya bukan anak kandungmu. Kamu mendengar dari siapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ayahku adalah Si Guoping. Saya dan Fan Tuan adalah saudara kandung. Apa yang kamu katakan ini? Kamu mendengar dari siapa? Ini omong kosong. Saya sudah tahu. Jadi pada hari itu, kamu mendengar apa yang saya katakan kepada pamanmu. Maka kamu mengira bahwa kamu dan Fan Tuan adalah saudara. Kamu bukan anak kandungku. Bagaimana aku bisa punya anak bodoh seperti kamu? Kamu tidak akan berpikir, ayahmu adalah orang yang dirugikan, mengasuh anak orang lain. Atau tidak, coba cek rekeningku. Lihatlah pamanmu. Apakah dia mengirim uang setiap bulan? Maka pada malam itu, sungguh-sungguh mendengar sesuatu. Memberikan seorang anak kepadaku. Jelaskanlah. Kamu, aku sebelumnya, share bercanda dengan pamanmu. Bahkan bilang kamu berasal dari, ditemukan di tempat sampah. Kenapa kamu tidak percaya? Kebenaran diungkap setelah minum. Situasinya berbeda. Benar, ini baru tepat sasaran. Itu karena aku minum terlalu banyak. Ucapan jadi berlebihan, itu hanya bercanda. Apakah kamu tahu, bagaimana aku kenal dengan ibumu? Belum pernah mendengar itu darimu. Mari saya ceritakan dengan baik. Aku dan ibumu berasal dari sekolah yang sama. Setelah lulus dari sekolah menengah, kita semua ditempatkan di tempat kerja yang berbeda. Tidak ada yang saling mengenal. Namun, ibumu kebetulan ditempatkan di unit kerja pamanmu. Suatu ketika, kami mengorganisir untuk mendaki gunung. Semua orang antusias, mendaki dengan sangat cepat. Dalam sekejap, tidak terlihat orang lagi. Hanya ibumu, berada di belakang dan bergerak lambat. Bergerak lambat. Aku mendekat dan bertanya. Baru kemudian aku sadar. Kakinya terkilir. Ayahmu, aku, tanpa ragu, mengangkat ibumu, lalu berjalan turun gunung. Sangat kelelahan. Dia memang tidak ringan. Itu tentu saja benar. Jadi, aku berkata, terima kasih kepada pamanmu. Telah memberiku seorang putra. Jika bukan karena pamanmu, jika aku tidak mengenal ibumu, maka tidak ada kamu. Benar, bukan? Maaf ya, ayah. Jangan bilang maaf lagi. Kamu, di masa depan, kurangilah membuat masalah untukku. Kurangi menyebalkan ayahmu. Aku akan sangat bersyukur. Itu sulit untuk dipastikan. Itu mengganggu kesehatan. Ketidakcermatan membuatnya lebih menyenangkan. Aku tidak bisa berdebat denganmu. Ayah, kamu dan Ibu Wang. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku dengannya. Tidak ada apa-apa. Ayah juga sudah memikirkannya. Daripada mencarikanmu seorang ibu, tidak bisa menjamin dia akan baik padamu di masa depan. Baiklah, kita berdua bujangan. Hidup bersama. Aku bukan bujangan. Aku akan mencari pacar di masa depan. Setelah mendapatkan pacar, aku tidak perlu ayahmu lagi. Kalau begitu, setelah aku dapat pacar, aku harus tinggal di luar, kan? Kamu si bujangan. Aku pergi tidur. Kamu, nakal sekali. Kata kamu. Aku punya seorang teman. Lalu, dia menyukai seorang gadis. Akhirnya, dia menemukan bahwa mereka adalah saudara kandung. Sangat menggugah. Ceritakan lebih lanjut. Lalu dia juga menemukan. Mereka berdua bukan. Jadi, apakah itu benar? Kamu lihat. Kamu juga tidak mengerti, kan? Aku juga. Aku juga merasa dia tidak mengerti. Jadi dia mengeluh padaku siang dan malam. Kamu bilang, dia harus bagaimana? Bukankah ini sederhana? Tes DNA melalui setetes darah. Tes darah saja kan sudah tahu? Ide yang bagus. Otakmu memang pintar sekali.
Jangan ambil milikku. Chen Muguang, apa kamu gila? Kamu lagi ngapain? Aku. Di kamar tidak ada makanan ringan. Datang ke tempatmu. Lihat sedikit. Ayo lihat di tempat tidurku. Ini bukan takut padamu. Makan sesuatu. Jatuh dari tempat tidur? Apakah aku sebodoh itu? Ambilkan aku satu. Ada apa? Berdarah. Tunggu ya. Segera datang. Bagaimana ini? Sakit. Sakit. Berdarah. Sakit sekali. Di sini. Berdarah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa. Ini tidak bisa dipakai. Untuk mengecek golongan darah secara resmi harus diambil darah vena. Untuk memeriksa satu tetes darah perlu ada proses penyelidikan kriminal. Lebih baik kamu bawa temanku untuk ambil darah. Kemana kamu pergi? Ada apa ini? Muka cemberut. Bukan urusanku. Teman saya itu. Ada apa dengan teman? Apakah cara saya itu efektif? Dia mengambil setetes darah dari gadis itu. Pergi ke rumah sakit dan orang itu memberitahunya. Periksa golongan darah secara resmi. Harus melakukan pengambilan darah vena. Setetes darah harus dilakukan dengan proses penyelidikan kriminal. Nah, saya jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang otakmu ini. Belajarlah lebih banyak pengetahuan. Jangan buat saya repot lain kali. Teman saya itu. Bie-bie. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Saya takut jatuh. Ada apa denganmu? Apa yang kamu mainkan di sini? Meratapi musim semi dan musim gugur? Ada masalah apa? Cerita agar saya senang sedikit. Saya punya seorang teman. Dia adalah golongan darah panda. Sangat sulit untuk dipadukan. Saya sedang berpikir siapa yang golongan darahnya cocok. Ternyata kamu pada hari itu. Saya memang. Saya golongan darah O. Golongan darah O yang serba bisa dan tanpa pamrih. Saya bisa menyumbangkan sedikit. Nah, bagaimana dengan ayah Si dan ibu Sia? Saya juga tidak tahu. Bos adalah golongan darah O. Dan pemiliknya, perempuan. Tidak ingat lagi. Kamu tidak akan memikirkan mereka, kan? Bagaimana mungkin? Serikat pekerja. Teman saya tiba-tiba baik-baik saja. Biarkan saya duduk sebentar. Aturan lama. Saya tulis, kamu tebak. Jika tebakanmu benar, teruskan duduk. Jika salah, saya yang duduk. Baiklah. Waktu. Cahaya. Kombinasi. Apa artinya? Nama kita berdua digabung, kan? Kombinasi waktu. Sampai jumpa lagi. Bagus, sangat baik.
Bujangan. Paling. Jangan terlalu membanggakan diri. Tidak bisa. Tingkatkan kesulitannya. Saya akan menulis di belakangmu. Rasakan dengan baik. Saya. Percaya atau tidak, saya akan menekan kepalamu ke toilet. Pergi diam-diam. Kamu. Selamat pagi, guru. Guru biologi. Saya punya pertanyaan. Sudah lama tidak bertemu. Ya, Chen Muguang. Betul-betul. Apa yang ingin kamu tanyakan? Saya punya seorang teman. Dia memiliki golongan darah A. Apakah mungkin dia memiliki satu adik perempuan dengan golongan darah O? Pertama-tama, yang diketahui adalah golongan darah A. Jadi, berapa kemungkinan orang tuanya? Golongan darah A. Lalu, golongan darah B. AI. Kenapa seperti memeras pasta gigi? Guru mengajar. Kamu ingat ya? A dan B. AB dan A. Dan kombinasi AB dan B. Tapi tidak boleh ada golongan darah O yang muncul. Lalu bagaimana dengan golongan darah O? A dan O. B dan O. Dan juga. Tapi, tidak boleh ada golongan darah AB yang muncul. Jadi, temanmu ini. Dan saudarinya. Sangat mungkin. Bukan saudara kandung. Karena AB dan O. Dua golongan darah ini. Sangat ekstrim. Kemungkinan untuk memiliki orang tua yang sama sangat kecil. Saya mengerti. Jadi itu adalah orang tua dengan golongan darah O tidak dapat melahirkan anak dengan golongan darah AB. Sedikit saja sudah jelas. Terima kasih, guru. Guru melihat kamu sangat tertarik pada biologi. Bukankah sebaiknya kamu kembali ke kelas sains? Guru memberitahumu ya. Pelajari dengan baik matematika, fisika, dan kimia. Bisa pergi kemana saja. Matematika, fisika, dan kimia. Tanpa biologi. Saya belajar ilmu sosial saja sudah cukup. Terima kasih, guru. Anak kecil tidak bisa diajar. Pantuan, putar ke sini. Memang tidak mirip. Jika dikatakan secara dialektis, manusia berevolusi dari kera. Jadi setiap orang memiliki kesamaan. Misalnya, 2 mata, 1 hidung, 1 mulut. Berikan saya sebuah permen lollipop, terima kasih. Ayo sini, Pantuan. Saya mengerti. Jadi, bisa dibilang kita adalah saudara kandung dari ayah dan ibu yang berbeda. Dari ayah atau ibu yang berbeda. Dari ayah atau ibu yang berbeda. Kakak bujangan sedang sakit. Sudah seperti mesin pengulang. Tapi jika seperti itu, Ibu Xia, tetaplah Ibu Xia. Apa yang kamu katakan? Ibu Xia itu baik sekali. Memanggilnya sangat akrab. Saya sudah memikirkannya. Nanti saya akan memanggil Chen Paman dan Chen Papa. Mendengarnya terasa akrab. Ini orang bodoh. Tapi itu juga benar. Chen si bujangan. Kakak Gang, apakah kamu punya teman yang sangat penting? Ada. Kalian bertiga. Ambil bola putih itu. Maksud saya, perempuan. Yaitu, jenis itu. Gadis kecil yang terakhir kali itu, kan? Saya bilang ya. Hal-hal seperti cinta. Sangat misterius. Tapi kamu harus bersedia untuk memberi secara aktif. Pasti ada hasilnya. Tapi aku sudah melakukan banyak hal untuknya. Sepertinya dia tidak tahu. Apa kamu sudah bilang padanya? Belum. Kalau begitu, kamu harus memberitahunya. Lalu bagaimana aku bilang padanya? Metodemu tidak cocok dengan cara yang aku gunakan. Cara apa? Aku selalu memaksakan kehendak dengan cara kasar. Kenapa kamu bicara begitu banyak dengan anak ini? Apa dia bisa mengerti? Apakah mereka sudah datang? Sudah sampai di pintu. Seorang yang berpengaruh. Satu lagi. Aku khawatir kamu tidak membawa cukup uang. Tenang saja. Aku bilang padamu, itu pasangan besar yang terakhir. Sayang sekali. Kamu untung banyak dari yang itu. Ayo, ayo. Tunggu sebentar, aku akan ambil minuman untuk kalian. Hei, datanglah sini.
Aku bilang padamu. Beberapa orang ini. Orang bodoh tapi punya banyak uang. Sebentar lagi kamu masuk dan bantu aku membuat kartu. Aku bilang padamu. Ini adalah kartu. Kartu 1 yuan. Kartu merah. Aku tidak bisa membuatnya. Aku tahu kamu tidak bisa. Aku akan mengajarkanmu dengan cepat. Lihat. Kartu. Kartu 1 yuan. Kartu merah. Lalu kartu tabung. Aku sudah bilang. Hal-hal tentang kecurangan dalam perjudian. Aku tidak melakukannya. Pisang, kamu nanas besar. Apa kamu ada masalah? Melihat apa sih? Putar balik. Apa kamu merasa sangat tidak bersalah? Sangat terhormat. Luar biasa. Jika saya tidak menghasilkan uang, siapa yang bayar gaji kalian? Siapa yang memberikan bonus? Menghasilkan uang tidak seperti ini. Tempatkan dirimu pada posisi yang tepat. Bisa tidak? Gangge, mobil nenekmu. Bukan, nenekmu datang untuk melihatmu. Mobilnya akan segera tiba. Lalu apa? Maaf, maaf. Nanti. Hari ini ada orang datang. Maaf. Maaf. Hati-hati. Gangge, nenekmu sudah turun dari mobil. Saya masih sibuk dengan rapat, ya? Cepat. Cari cara. Cari seseorang untuk menjadi bos ini. Kamu ini mencari masalah, ya? Gangzi, nenek, kenapa kamu datang? Saya datang untuk melihatmu. Ayo. Beri aku. Saya datang. Mereka adalah. Itu, kakakku. Duduk. Ambilkan air, ya. Gangge. Kamu tidak mencariku saat belajar larut malam. Apa yang kamu lakukan? Bujangan? Kamu pakai apa sih? Bujangan? Di tanganmu. Mereka berdua adalah seorang yang baru saja. Bang GNG, kita yang itu. Soal kemarin belum selesai. Benar, soal. Oh, di matematika, sampai soal berapa yang diajarkan terakhir kali? Yang itu, datangnya. Betul. Nenek, mereka berdua adalah temanku. Zihe, ini disebut Fantuan. Betul, Fantuan. Kalian belajar ya. Aku pergi. Selamat tinggal, kakak. Hati-hati di jalan. Temanku. Oh, datang untuk mengerjakan soal dariku. Oh, nenek. Bang GNG sangat baik kepada kami. Terutama bagi anak-anak seperti saya. Anak-anak yang kurang mampu. Di luar, masih bisa ada kesempatan kerja untuk menghasilkan uang. Semuanya bergantung pada Bang GNG. Oh. Kalian semua tampak masih sangat muda. Pasti lebih kecil daripada GNG. Kalian sedang bersekolah di SMA ya? Iya. Bang GNG sebelumnya tidak berkata. Dia akan ikut ujian tinggi dewasa itu. Benar, kan? Ya, ujian tinggi. Ya, ujian tinggi dewasa. Nenek, apakah kamu lapar? Ayo kita pergi bersama. Kita pergi makan yang enak. Tidak heran. Kamu memanggilnya Fantuan. Tidak lapar. Kali ini saya membawa banyak telur asin. Kalian coba deh. Terima kasih, Nenek. Gengsi. Kamu juga makan satu. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Sangat baik. Gemuk banget. Rasa yang menggoda. Tidak bisa berhenti. Enak. Lihat, cara bicaramu sangat berkelas. Cucu kami. Sangat berhasil. Nenek sudah pergi. Tidak terlihat. Kamu cukup emosional, ya? Saya dibesarkan oleh nenek saya. Dia satu-satunya sanak keluarga saya. Apa yang saya lakukan di luar, tidak pernah berani memberitahunya. Takut membuatnya khawatir. Lagi pula saya tetap seorang bujangan. Tidak berharap ada yang baik kepada saya. Tapi setiap kali setelah pulang, saya melihat nenek tersenyum kepada saya.
Makan satu lagi telur asinnya. Saya akan merasa dunia ini tetap sangat hangat. Sangat hangat. Saya ingin menghasilkan uang. Saya ingin membuatnya tinggal di rumah besar. Saya ingin membuatnya hidup dengan baik. Sekarang tampaknya. Dulu, saya memang salah lihat kamu. Kamu memakai pakaian ini. Masih mirip dengan keadaan itu. Tidak setampan saya. Tapi, tunggu sampai saya pensiun. Urusan ini jadi milikmu. Urusan berantakanmu ini. Saya tidak mau. Serahkan pada kakak Yang Hui. Kakak Ahui. Dia sebenarnya sama seperti saya. Tidak banyak berpendidikan. Tapi ada satu perbedaan. Di matanya hanya ada dirinya sendiri. Dengan cara ini, dia mudah salah jalan. Berikan tempat ini padanya. Ayo. Coba satu. Siapa sih Chen Muguang ini? Baru datang beberapa hari sudah berani dibandingkan dengan saya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Anda, bos. Ini adalah batu keras. Dia hanya telur busuk. Apa ini perbandingan yang jelek? Dan juga kakak Ju ini. Dia bilang bahwa saudara-saudaranya untuk menghasilkan uang besar. Tapi jangan sentuh narkoba. Jangan lakukan perampokan. Bahkan ketika orang lain datang untuk merebut wilayah, dia akan pergi untuk berbicara. Saya sudah bosan dengan situasi yang memalukan ini. Dia sudah tidak bisa mengikuti zaman ini. Zaman ini. Kamu tidak lebih keras dari yang lain. Maka kamu akan diinjak orang lain. Apa pendapatmu? Apakah dia masih cocok menjadi pemimpin? Para saudara akan mengikuti Anda. Pasti akan menikmati kehidupan yang baik. Nak, kamu bisa bicara dengan baik ya? Xiao Guang. Xiao Guang. Xiao Guang, kamu tidak mau makan wonton? Saya tidak mau makan lagi. Tidak ada waktu lagi. Sudah dimasak, silakan makan sedikit. Siapa yang membuatmu bangun terlambat? Saya pergi. Tidak bisa bangun sendiri tapi bilang Chen Bapak. Kamu raja pembolos. Berani kamu mengatai saya. Kenapa kamu begitu baik? Tunggu saya dulu. Biasanya kan kamu yang menunggu saya. Hari ini saya yang menunggu kamu. Selamat bersenang-senang sendiri. Bukankah kamu seharusnya menunggu yang itu? Apa? Kakak putih itu? Dia adalah orang yang pantas untukmu. Orang yang membawa daging dan mengambil air. Kenapa kamu berbicara dengan nada menyebalkan hari ini? Siapa yang merasa tidak enak? Itu karena kamu melupakan kesetiaan ketika melihat sesuatu yang menarik. Baiklah, itu. Tidak akan memperdebatkanmu lagi. Hari ini, aku yang bayar airmu. Terlambat. Sudah banyak yang mengantarkan air untukku. Tidak kekurangan dirimu yang satu ini. Kenapa bisa bermimpi tentang dia? Apa aku sudah gila? Satu dua orang, tidak belajar dengan baik. Setiap hari memikirkan hal-hal konyol. Pacaran di usia dini. Keren kamu. Semua orang. Pemeriksaan 3.000 kata. Segera panggil orang tua. Aku masih tidak percaya tidak bisa mengatur kalian. Terutama kamu, Chen Muguang. Masih saja menulis surat cinta untuk orang lain. Kenapa tidak terlihat kamu menulis karangan dengan baik? Lihat apa? Kalian semua pikirkan dengan baik. Jam pelajaran selesai. Berdiri, menghadap padaku.
Baiklah, kamu, Chen Muguang. Apakah kamu masih bisa menulis surat cinta untuk orang lain sekarang? Siapa? Kakak kelas di atas. Teman sebangku Qin Wanwan. Yang dari kelas 5, komite belajar. Apakah kamu masih merasa berhak mengatakanku? Kamu dan itu. Pangeran berkuda putih cuan. Itu, kios barbecue. Malam yang manis. Apa yang telah selesai? Belajar dengan semangat di kelas matematika. Kalian berdua adalah cinta monyet. Apa maksudnya? Itu bukan cinta monyet. Kenapa melihatku? Jangan lihat saya lagi. Coba ceritakan tentang dirimu. Saya secantik ini. Ada yang menyukai saya itu hal yang wajar. Lalu, kamu sudah sampai tahap mana? Tidak ada yang seperti itu. Tidak. Paling banyak, kami hanya meniru sedikit dari drama kostum, surat burung merpati. Lalu suratnya? Lihatlah sekejap. Iya juga. Kamu menulis dengan sangat baik. Kenapa tidak membantu saya menulis? Saya kasih kamu setengah snack saya. Surat cinta harus ditulis sendiri. Ini kan Gecko? Baiklah, Gecko. Kamu sudah lebih dulu melepas status lajangnya. Cepat ceritakan pada kami. Cewek cantik dari kelas mana? Bisa lebih tenang tidak? Seharian. Tidak tahu cara berbicara yang serius ya. Lalu, mau tanya apa? Siapa nama kakak ipar kita? Kakak ipar? Kakak ipar? Kakak ipar. Kamu bilang, dia menyembunyikannya cukup dalamnya. Juga tidak mau bercerita pada kami. Ini disebut lebih mementingkan pacar. Dari teman, mungkin dia sedikit pemalu. Seorang pria dewasa, kenapa harus malu? Bel sudah berbunyi, tidak mendengar, masih gaduh. Ketua kelas, kamu membuka buku di surat Deng Yingchao kepada You Enlai. Bacakan bagian terakhir untuk semua orang. Baik, apakah obat putih sudah dioleskan? Apakah masih ada sedikit yang tersisa? Saya berencana pergi melihat Nairu besok malam, dan membawa obat untuknya. Perasaan panjang, kertas pendek, dan masih mencium kamu ribuan kali. Baik, silakan duduk. Sebenarnya, hari ini saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan kalian semua. Masalah di bidang ini. Saya tahu Wang Laoshi sedang menangani masalah remaja yang jatuh cinta. Pacaran di usia muda. Sekolah pasti tidak menganjurkannya. Tapi jenis ini, perasaan yang penuh semangat, bukan berarti kita harus menyimpannya. Tidak ingin membahasnya. Semuanya penuh perasaan. Tidak peduli berapa usia. Jadi, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Kalian, apa pemahaman kalian tentang cinta? Apakah kalian merasa perasaan yang muncul di usia remaja? Apakah itu cinta? Apakah ada teman sekelas yang mau mengangkat tangan untuk berdiskusi dengan kami? Berbagi sedikit. Hi Zixuan. Guru, nama saya Xuan Zihi.
Baik, teman sekelas Xuan Zihi. Anda bisa katakan, saya rasa, apa itu cinta atau tidak, terlalu besar. Sepatu yang saya pakai di kaki saya ini, sudah bersama saya selama 5 atau 6 tahun. Saya masih mencintainya. Tapi, guru, Anda benar. Manusia itu memiliki perasaan. Tak peduli usia berapapun. Saya merasa, tidak peduli apakah perasaan ini ada atau tidak ada hasil. Itu adalah kenangan yang paling indah. Kenangan yang paling murni. Teman sekelas Si Ventuan. Gaya tulisanmu selalu baik. Lebih baik kita berbicara dengan semua orang. Cinta, cinta, cinta. Guru, saya juga tidak tahu harus berkata apa. Baik. Guru yang sudah tua. Saya pernah melihat di film Zhong Wuyan. Ada satu kalimat. Saya rasa itu sangat baik. Cinta adalah menguasai, menghancurkan, merusak. Untuk mendapatkan orang yang dicintai tanpa ragu. Ketika diperlukan. Berpisah dengan tiba-tiba. Hancur bersama. Cinta mengandung banyak hal. Ada yang baik, juga ada yang buruk. Kata-kata yang baru saja dikatakan Kesin. Saya ingat ada satu kalimat lagi. Cinta adalah pengorbanan tanpa syarat untuk orang yang dicintai. Pengorbanan hanya ingin membuatnya bahagia. Kebahagiaan. Cinta yang baik bisa membuat kita tumbuh. Hanya memikirkan satu sama lain. Jika kamu merasa saat ini untuk mengatakannya, akan mempengaruhi belajar orang lain. Itu adalah saran dari guru. Sebaiknya kamu. Sementara waktu simpan perasaan ini di dalam hati. Tunggu sampai kita lulus nanti. Saat itu, akan memberikan lebih banyak kesempatan untuk masing-masing. Setelah kelas, teman-teman, pikirkan dengan baik kata-kata guru hari ini. Semoga bisa menginspirasi kalian. Ada apa? G hari ini sangat tampan ya. Penuh wawasan. Ayo pergi. Seandainya bukan aku yang minta kamu untuk menyampaikan surat yang aku tulis, kamu juga tidak akan dihukum. Saudara baik yang siap membantu dengan sepenuh hati. Saudara baik, tolong aku tuliskan esai 3000 kata itu. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi ribuan kata. Tidak perlu. Ayo, ayo, ayo. Berani sekali menipuku. Ngomong-ngomong, kamu kan suka sekali membaca novel Gulong? Di rumahku ada satu set edisi khusus. Apakah kamu ingin melihatnya? Benar-benar. Lalu kapan kita pergi? Jadi kita pergi setelah sekolah saja? Baik. Sudah datang. Kesin. Kenapa kamu datang? Kenapa tidak menyambutku? Ada. Si Ventuan. Oh, ini adalah hadiah yang dikirim ayahku. Aku membawakan satu untukmu. Ini sulit untuk dibeli. Terima kasih. Jadi kalian ngobrol dulu, aku pergi duluan. Nasi bola. Biarkan aku mengantarmu keluar. Tidak perlu. Terima kasih atas bukumu. Aku pergi duluan. Tunggu aku sebentar ya. Tak terasa musim gugur telah tiba. Ujian tengah semester akan segera tiba. Aku juga bertekad untuk menunjukkan kemampuanku. Mari biarkan nasi bola melihatnya. Jika aku ingin menjadi siswa yang pandai, Aura tidak akan kalah dari Bai Haichuan. Pegang baik-baik. Terima kasih, bos. Baiklah, duduk di dalam saja. Perhatian, teman-teman. Pertanyaan ini sangat penting. Tidur dengan nyenyak tidak?
Mimpi tentang siapa? Kamu. Duduklah. Semua perhatikan. Perhatikan papan tulis dengan baik. Ujian tengah semester kali ini. Mungkin akan ada soal penutup yang sulit. Setidaknya 20 poin. Kalian, siapa yang mau menjelaskan ini padaku? Coba lihat, begitu banyak orang. Tidak ada yang bisa melakukannya. Guru, saya bisa. Boleh saja. Sepertinya di masa depan, saya harus menggunakan taktik provokasi. Bai Haichuan, kamu yang melakukannya. Hanya satu papan tulis. Lain kali saja. Bagus juga. Pemikiran untuk menjawab sangat jelas. Lanjutkan. Kalian pergi tanyakan Bai Haichuan. Pemikiran untuk menyelesaikan soal ini. Ternyata bisa diselesaikan dengan cara ini. Dari yang panjang dan yang pendek, pilih yang paling pendek. Kamu yang tepat. Mengingatkan sedikit. Masih ada 15 menit untuk mengumpulkan. Siswa di baris terakhir mengumpulkan. Tunggu sebentar. Namanya lupa ditulis. Segera mengumpulkan. Ujian tidak akan memberimu 1 detik lebih. Haichuan, nasi bola. Nasi bola. Jangan bersedih. Toilet. Pergilah. Sedikit memakan waktu. Lihatlah mereka. Seolah-olah mengatakan, saya hanya makan sarang burung. Abalone. Seperti barang biasa ini. Sangat mudah. Siap-siaplah untuk senang dan susah bersama. Sahabat sejati. Kita berjuang bersama. Kamu pikir dia akan setuju? Tidak tahu. Nasi bola. Ayo, ayo, ayo. Duduk. Ada apa? Mengadakan rapat keluarga kecil. Bola nasi. Apa yang kamu cari? Aku kira kalian akan memberiku sesuatu lagi. Kotak tentang pendidikan seks? Hari ini bukan tentang urusanmu, tapi tentang urusan ibu. Urusan apa? Kenapa harus ada yang lain? Pertemuan 3 pihak, bincang-bincang di dekat perapian. Ibu, aku, sebagai seorang gadis berusia 30 tahun yang bercita-cita. Hentikan. Sekarang sudah 39 tahun. Jadi jangan berpura-pura jadi gadis lagi di sini. Belum mencapai masa menopause saja sudah bagus. Kamu bilang, apakah aku seorang gadis? Tentu saja, tentu saja. Di hatiku, kamu akan selamanya menjadi gadis.
Sudah bertahun-tahun. Kalian berdua kenapa masih begitu manis? Sudahlah, sudahlah. Tidak usah dibahas. Mari kita bicarakan hal yang serius. Ayahmu juga sudah memberitahumu sebelumnya tentang urusan ibu yang dipecat. Aku sendiri juga tidak ingin menjalani hidup seperti ini. Jadi aku mencari bibi asingmu. Menanyakan sedikit. Sekarang pakaian buatan tangan di luar negeri masih cukup populer di sisi mereka terhadap rajutan Cina, bordir, dan juga benda-benda yang memiliki ciri budaya. Semuanya sangat tertarik. Jadi, ibu ingin keluar dan mencoba sesuatu. Ingin menanyakan pendapatmu. Apa yang kau maksud ini? Tidak setuju? Ya, setuju? Ah, ibu, kau sudah sebesar ini. Masih begitu bersemangat. Aku bangga padamu. Sangat baik. Kau setuju membuatku sangat bahagia. Ibu, aku sudah dewasa. Aku bisa merawat diriku sendiri. Tapi ibuku masih muda. Jika kau ingin melakukan sesuatu, lakukan saja. Bisa lebih banyak melihat dunia ini. Jika kau bisa berpikir demikian, ibu jadi tenang. Ibu, tapi aku masih sedikit enggan untuk berpisah denganmu. Sebelum kau pergi, kau harus menemani aku tidur setiap hari. Baiklah. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak terlambat, kan? Chen Mu Guang. Kau telah menghancurkan Baozi yang dibawa ibuku. Sampai hancur. Cepatlah, guru sedang memanggil nama. Cuma seorang bujangan yang menyedihkan. Kau mentraktirku makan siang. Teman-teman sekelas. Hari ini kita akan menambah pelajaran. Bagaimana dengan pelajaran olahraga? Bagus sekali. Bagus. Baik. Tak tahu malu. Menguji hasil yang begitu buruk. Masih berani ikut pelajaran olahraga. Saya bisa memberitahu kalian. Kalian adalah angkatan terburuk yang pernah saya ajar. Terutama dalam matematika. Saat kalian keluar nanti, jangan sekali-sekali bilang saya yang mengajarnya. Saya tidak mau kehilangan muka. Peringkat nilai sudah keluar. Saya sudah bilang sebelumnya. Yang peringkatnya rendah. Saya perlu bertemu orang tua secara pribadi. Si Fen Tuan. Kali ini, meskipun kau hanya mendapat peringkat ke-10 dari belakang. Untungnya nilai bahasamu baik. Guru Yuan memujimu. Kali ini, saya tidak akan memanggil orang tua MU secara pribadi. Bahkan si Fen Tuan saja tahu cara belajar yang baik. Kalian tidak berusaha untuk mengejar ketertinggalan? Chen Mu Guang, berdirilah. Kali ini, sudah jatuh ke peringkat ke-8 dari belakang. Cari waktu. Bawa orang tuamu untuk bertemu saya. Ketua kelas. Kelas akan segera selesai. Ke kantor saya. Bawa saudara-saudara itu pergi. Bagikan. Segera pelajaran akan berakhir. Ke kantor saya. Bawa saudara-saudara itu pergi. Bagikan. Baik. Nasi bola. Ada apa? Guru Wang, saya ingin meminta satu hal darimu. Silakan katakan. Bisakah kamu tidak menghubungi orang tua Chen Mu Guang? Saya tahu, kamu punya hubungan yang baik dengannya. Tapi hal ini tidak bisa dinegosiasikan. Kembali saja. Keluarganya memiliki alasan yang sulit dijelaskan. Dia tidak punya ibu sejak kecil. Ayahnya adalah Chen Shushu. Dia dibesarkan seorang diri. Bekerja keras setiap hari. Nilai belajarnya kali ini tidak baik. Saya akan mendorongnya untuk belajar dengan giat. Dia pasti akan meningkat pada kesempatan berikutnya. Saya bersumpah. Kamu juga harus mendorongnya. Guru Wang, cukup. Jangan terlalu memberikan tekanan kepada anak, agar tidak malah merugikan. Ditambah lagi membuatnya bersikap menentang. Begitu bukan?
Baiklah. Jadi kali ini, saya tidak akan menghubungi orang tuanya. Kamu perlu memperhatikannya lebih. Ada lagi, kamu juga tidak boleh sombong. Matematika? Ya, masih perlu segera diperbaiki. Baiklah, baiklah. Terima kasih, Lawang. Jangan sebut terima kasih padaku. Anak yang seperti apa? Kalian berdua terlihat harmonis setiap hari. Takut salah satu dari kalian akan lebih maju. Yang lainnya sulit untuk dijelaskan, bukan? Lihat nilai matematika kalian. Salah satunya 42. Kalian berdua ditambahkan. Pas sekali untuk lulus. Kalian berdua sepertinya tidak ada yang kurang. Katakanlah, kalian berdua. Apa yang ada di dalam otak kalian seperti isi kacang kenari? Atau apakah ini seperti biji otak? Sama-sama pergi ke sekolah. Lihatlah kelas kalian. Bai Hai Chuan dan Qin Wan Wan. Bereskan mereka berdua. Saya pergi ke kelas. Berdiri dengan baik. Saya ingin berbicara dengan orang tua kalian. Kita akan ngobrol baik-baik. Terima kasih, ya. Lihatlah nilai mereka. Saya bahkan tidak tahu. Harus mengatakan apa ya? Ini 5 poin lebih banyak dari sebelumnya. Ada kemajuan yang signifikan. Lihat betapa cocoknya dua anak ini. Bahkan nilai ujian mereka hampir sama. Iya, saya rasa anak-anak ini, ya. Lihat, meskipun sedikit lebih rendah dari teman-teman lain. Tapi, saya rasa sudah cukup memuaskan, cukup baik. Iya, benar. Guruku, lihatlah. Anak ini pulang sekolah setiap malam. Sampai di rumah sudah lebih dari jam 10. Lalu masih mengerjakan PR, tidak pernah selesai. Sekarang lihatlah nilainya ini. Sebenarnya saya merasa, lihat, ada sedikit kemajuan. Iya, anak ini, melihat kemajuan anak itu. Ibuku benar-benar baik, cantik, suaranya juga enak didengar. Yang terpenting adalah memiliki aura. Ibumu juga bagus ya, berbicara dengan lincah dan lucu. Tampak seperti bunga persik. Terakhir kali saya pernah bertemu ayahmu. Sekali lihat, sudah jelas mereka pasangan yang serasi. Bibi beruntung ya? Iya kan? Pastinya ibumu ya? Ibumu. Saya lihat kalian berdua juga punya serasi seperti pasangan. Mari saya ambilkan foto kalian berdua. Yang ini tidak perlu kau khawatirkan. Minggu depannya, kakak kelas dari kelas 3 SMA. Main basket bersama kita. Itu tergantung pada G. Tenang saja. Nanti panggil saya saja. Saya juga harus pulang. Bersiap-siap untuk sekali aturan keluarga. Berdirilah, kita pergi. Dia itu tidak. Baru saja ke toilet. Nasib buruk, takdir yang menyedihkan. Kamu sekarang bersikap sok bijak di sini. Apa gunanya? Kamu masih berani bicara. Jika kamu mendapatkan nilai seburuk itu lagi, aku tidak akan menghiraukanmu. Kenapa kamu seperti lawang? Lagi pula, kamu di posisi ke-10 dari bawah. Berani sekali kamu bilang aku di posisi ke-8 dari bawah. Lain kali aku harus meningkatkan 5 posisi. Aku tidak bercanda denganmu. Begini, mari kita bertaruh. Siapa yang kalah? Siapa yang harus belajar melompat seperti anjing di tanah 10 kali? Aku merasa sangat baik. Nakal, sedang apa kamu? Berdiri dengan baik. Wah, masuk. Semangat. Masuk lagi. Siapa orang itu? Gerakannya cukup keren. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Namanya He Junsheng. Orangnya sesuai dengan nama. Keren. Dia adalah senior kelas 3. Kalian lagi melihat siapa? Aku sedang melihat atlet yang bagus dalam bermain bola itu. Hati-hati. Terima kasih. Tidak apa-apa. Aku sudah melihat kamu bermain bola. Kelas kami. Kuo Buli juga sedang bermain bola. Aku cukup akrab dengan Kuo Buli. Kamu bermain dengan baik. Sangat baik.
Saya merasa hari ini bermain belum terlalu baik. Kamu suka menonton bola ya? Saya suka. Kalau begitu, kamu bisa sering datang untuk menontonnya. Panjang. Bolehkah saya minta nomor ponselmu? Siapa namamu? Nama saya, Lin Shu. Baiklah, saya pergi dulu. Kuo Bully, silakan bicara. Senior He Junsheng. Suka apa? Iya, Kuo Bully. Kamu ingin tahu tentang He Junsheng? Suka apa? Tinggal di mana? Di rumah ada berapa hektar tanah? Sanak saudara dari pihak perempuan. Semuanya bilang. Dan ada silsilah keluarga. Kenapa kamu bertanya padanya? Tanyakan kepada keluarga kami, Qian Zihi. Ada berapa hektar tanah? Sanak saudara dari pihak perempuan. Tinggal di mana saja? Iya, keluarga kami, Lao Xuan. Banyak sekali kelebihannya. Karakternya sangat baik. Kamu juga tidak makan ketumbar. Jadi, kamu suka makan durian? Suka. Saya rasa itu sangat harum. Saya juga merasa begitu. Tidak tahu mengapa. Mengapa ada begitu banyak orang yang tidak suka makan? Nah, kamu sudah nonton yang itu? Ciuman nakal, kah? Sudah nonton. Aku sangat suka. Aku juga. Apakah gaya rambutmu itu? Belajar dari yang itu. Terkait dengan efek kedekatan. Lalu kamu itu. Suka Wang Fei? Suka. Kadang-kadang. Aku akan percaya segalanya. Ada batasnya. Persahabatan perempuan. Dengan efek kedekatan, masih menghadirkan reaksi. Kami sudah selesai ujian. Kita main di luar akhir pekan, ya? Baiklah. Apakah kamu punya saran bagus? Aku dengar dari anak tetangga. Di dekat sini ada pabrik semen yang ditinggalkan. Katanya tempat itu berhantu. Gimana? Berani tidak? Xuan, pahlawan. Nah, Lin, pahlawan. Ayo bersama. Aku melindungimu. Aku melindungimu. Kamu melindungiku, ya? Kamu melindungi, semua kamu melindungi. Ikuti. Tunggu kami. Cepat, tunggu kami. Ayo pergi. Teman-teman, di sini. Takut. Kamu sudah sebesar ini. Masih takut dengan ini? Siapa yang takut? Tapi, di dalam sini memang sedikit gelap. Kalau begitu, kamu tidak takut masuk? Iya. Ayo pergi. Kamu yang masuk pertama. Kamu takut? Kita masuk dulu. Kita keluar dan berjalan bersama. Kalau gitu, kalian masuk dulu. Ayo. Pergi. Lin Shu, melindungimu. Tunggu aku. Kamu. Kalian mendengar suara apa? Bukan. Kamu jangan aneh-aneh. Semua orang sangat takut. Iya. Kak. Kami semua mengandalkan perlindunganmu. Ayo. Sepertinya ada suara musik. Musik? Jangan menakutiku ya. Dunia ini adalah dunia materialis. Aduh, siapa yang menarikku? Tunggu sebentar. Sepertinya ada suara. Ini tidak mungkin ada hantu, kan?
Apa itu? Siapa kalian? Mau apa datang ke rumahku? Peluk? Maaf. Maaf ya. Bai Haichuan. Ekspresi apa ini? Di depan semuanya berlumpur. Kalau tidak, mari kita lihat tempat lain. Ayo pergi, ayo pergi. Sebenarnya tidak ada yang perlu diperbesar. Ini agak menyeramkan. Masih ada properti juga. Aku mengandalkanmu, bro. Nanti kamu lempar ini ke arah Lin Shu. Aku mengerti. Beruang menyelamatkan kecantikan. Di mana Xuan Zihi dan Chen Mu Guang? Kamu, jangan selalu menakutiku ya. Lin Shu, aku. Ternyata semua orang ada di sini ya. Aku pikir, kita terpisah. Ini benda apa? Xuan Zihi, kamu membuatku terkejut. Kamu benar-benar tidak melakukan hal-hal baik. Chen Guanggan, kamu ada masalah ya? Umurmu berapa? 8 tahun. Apa yang ada di mulutmu? Kotor sekali. Baru saja makan sosis panggang. Ini ada pintunya ya? Ayo masuk dan lihat. POD bagus. Siapa yang melakukannya? Ya Tuhan. Tadi aku lihat pintu menutup sendiri. Menurutmu, apakah ini ada hantu? Xuan Zihi, kamu yang melakukannya kan? Begitu aku duga, pasti kamu. Cepat buka untukku. Segera buka pintunya. Buka pintunya. Aku bilang Chen Mu Guang. Jangan ikut dia berakting lagi. Buka untukku. Benar-benar tidak bisa dibuka. Kunci ini tidak bisa diputar. Buka pintunya. Aku datang, aku datang, aku datang. Ayo cepat. Buka pintunya. Cepat. Saya bilang Chen Mu Guang. Kenapa kamu tidak bicara? Kenapa begitu lambat? Kenapa tidak ada suara? Ini, Chen Mu Guang. Xuan Zihi. Ayo kita bersama-sama. Xuan Zihi. Kamu kali ini sudah berbuat kesalahan besar. Tunggu kalian. Aku akan keluar mencari bantuan sekarang. Nasi bulat. Nasi bulat. 3, 2, 1. Nasi bulat. Apa kamu baik-baik saja? Orang itu Xuan Zihi. Sebentar lagi aku akan keluar memukulnya. Xuan Zihi sudah pergi mencari bantuan. Segera bisa menyelamatkanmu. Nasi bulat. Apakah kamu masih ingat masa kecil? Kita bermain petak umpet. Saat itu kamu bersembunyi di dalam lemari. Ketika aku mencari orang dewasa, kamu menangis seperti kucing berbulu. Dan kamu masih bicara tentang aku? Siapa lagi yang tidak seperti itu? Saya ingat saat itu. Begitu pintu lemari itu terbuka. Lalu kamu seutuhnya. Menangis dengan air mata dan ingus. Menangis lebih parah dari saya. Nah, tunggu sebentar keluar. Jangan keluar dengan air mata berembun. Hanya melompat ke pelukan saya saja. Kurangi sedikit rasa narsismu. Siapa yang menangis sebentar itu? Belum tentu juga. Pasti bukan saya. Kenapa kamu datang? Lin Shu mengirimkan pesan kepadaku. Di mana mereka? Kenapa kamu datang? Saya telah membawa alat. Ayo ikut saya. Lin Shu, jangan terburu-buru. Pasti bisa dibuka. Hati-hati ya, sebentar lagi akan dibuka. Saya dan Bai Haichuan sama-sama melihat dalam mata satu sama lain. Melihat perhatian terhadap onigiri. Saya tidak tahu apakah saya akan menang. Tapi kali ini, saya pasti tidak akan mundur.
Saya sangat lelah. Saya ngantuk. Saya mau pulang dulu. Seifen Tuan. Kamu hari ini. Harusnya kamu lebih dekat dengan saya. Kita sudah bertahun-tahun bersama. Kamu mendekat kepada seseorang yang belum kamu kenal selama setahun. Mendekat kepada orang asing. Kapan saya dekat dengan? Apa itu? Sepertinya iya. Saya pergi ya. Selamat tinggal. Masalah pindah kelas itu. Baiknya kita bicara dulu dengan anak itu. Guru Wang, hal yang begitu penting. Tidak perlu berdiskusi dengan anak. Kita sebagai orang tua, guru, ayah. Kenapa kamu datang? Saya tidak setuju pindah kelas. Bukankah Anda hanya peduli dengan nilai saya? Ujian akhir semester kali ini. Saya akan berusaha mendapatkan peringkat pertama lagi. Iya, saya pikir Hichun memiliki kemampuan itu. Satu ujian tidak bisa mewakili apapun. Begini saja, sementara, saya akan tempatkan dia di baris depan, agar dia bisa melihat papan tulis dengan lebih jelas. Dan juga, bisa langsung menerima penjelasan guru tentang materi. Bagaimana menurut Anda? Apakah itu baik? Hichun, apa yang salah dengan yang saya lakukan? Tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungannya denganmu. Loh, orang-orang bisa jadi belajar dengan baik. Loh, aku selalu belajar dengan baik. Apa urusannya denganmu, Chen Muguang? Ini air untukmu. Kenapa kamu datang? Bikin aku kaget. Datang untuk melihatmu. Bagaimana persiapanmu? Aku rasa cukup baik. Aku bilang padamu, ya, jangan tegang saat ujian sore ini. Pastikan untuk berusaha dengan baik. Dengar tidak? Ya, aku dengar. Jadi setelah ujian, kita mau kemana? Yuk, nonton film. Aku juga ingin pergi. Kamu mau nonton apa? Ikuti aku. Apa yang kamu lakukan? Tidak bawa kertas. Ya sudah, sesuaikan saja. Aku tidak menangis, loh. Aku bukan sedang patah hati. Masih belum mulai. Sangat menjengkelkan. Kamu bilang, kenapa ini sangat tidak adil? Kenapa harus begitu? Bukan. Kenapa kamu menangis tapi tetap terlihat cantik? Betul kan? Apa kamu belum sarapan pagi? Aku sudah makan. Kamu makan tapi menangis dengan suara pelan. Tangisannya lebih keras, dong. Dan ada lagi. Apa kamu pernah dengar kata-kata itu? Air mata seperti mutiara. Semakin menangis semakin mirip babi. Kedepannya, saya juga tidak perlu memanggilmu Lin Shu lagi. Kamu tinggal dipanggil Lin Babi. Dulu saya akan memanggilmu Lin Babi saja. Bisakah kamu berhenti mengoceh? Jangan menangis lagi. Mau menangis? Saya juga menunggu. Menangislah setelah ujian selesai. Jika tidak, akan dianggap orang diremehkan. Dulu aku merasa kamu adalah seorang cantik. Sekarang bagaimana?
Sekarang bagaimana? Sekarang, merasa kamu adalah seorang yang cerdas, sekaligus wanita cantik yang hebat. Melihat kamu seperti itu tadi, jantung saya tidak nyaman. Kamu ngapain sih? Cepat, lakukan pompa jantung. Pergi sana. Cepat, cepat, cepat. Sudah datang? Ayo, ayo, ayo. Cepat, 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 cepat. Apa jawaban untuk soal terakhirmu? Peringkat pertama di angkatan masih mau melihat jawabanku. Sama tidak? Ya, itu. 2 langkah lebih sedikit dari saya. Lalu tidak melihat, siapa saya? Saudara-saudara, saudari-saudari, selamat bersenang-senang, semoga bahagia. Sampai jumpa. Selamat liburan musim dingin. Selamat tinggal, selamat tinggal. Hai Chuan, kenapa kamu pindah kembali? Ujian yang saya janjikan kepada ayah sudah selesai. Selama saya bisa mengerjakan dengan baik, dia juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Bola nasi. Apa rencana liburmu? Saya juga tidak tahu harus melakukan apa. Saya akan tinggal di rumah dan baca buku atau semacamnya. Apakah kamu percaya dia membaca buku di rumah? Dia setiap hari tidur sampai siang jam 12. Kamu. Saya pergi. Sampai nanti. Kita tidak pulang bersama malam ini? Apa yang orang ini lakukan? Bola nasi. Saya punya hadiah untuk diberikan padamu. Hadiah apa? Ini apa? Anggap saja ini sebagai hadiah libur musim dingin. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan selama libur musim dingin. Bisa mengalihkan perhatian. Cukup untukmu berpikir dengan baik. Memikirkan apa? Tidak ada apa-apa. Saya sangat menyukainya. Kamu belum melihatnya. Tidak peduli apa itu. Asalkan itu dari kamu, saya suka semuanya. Omong-omong, hai Chuan. Saya lupa mengembalikan buku catatanmu saat itu. Kalau begitu, saya pulang. Baik. Selama libur musim dingin, luangkan waktu untuk bersenang-senangnya. Baik. Maaf, maaf.
Bisakah kamu tidak makan? Saya akan tetap makan. Kau mempengaruhi aku untuk menonton film. Kenapa ini tidak bisa dibuka? Hei jomblo, apakah kamu di rumah? Ada apa? Aku butuh bantuanmu. Di sini ada sebuah kotak, tidak bisa dibuka. Aku ingin minta bantuanmu untuk membukanya. Sudah datang? Segera. Ayo datang ke sini. Sudah dibuka. Anak ini sudah kembali begitu cepat. Ini apa sih? Kenapa Bai Haichuan mengirimi aku sebuah rumus? Dia lupa kalau aku ini pelajar yang berprestasi buruk. Sudahlah, tidak masalah. Ayo coba pakaian baruku. Bagus. Wan Chia. Kau menendang kemana? Maaf ya, kakak. Terima kasih. Chen Muguang, apakah kamu baik-baik saja? Kau bilang kenapa kamu bisa bodoh begini? Kau bilang kamu bisa terluka di lingkungan perumahan. Nanti kita panggil kamu saja. Terdapat kecelakaan, Tuan 13. Seandainya bukan karena dua bocah itu. Permohonan maafnya sangat tulus. Aku pasti akan memukul mereka. Oh, sekarang bukan lagi masa kecil Muan Chia. Sekarang bukan KUR. Sekarang saatnya merusak jendela orang. Melihatmu begitu menderita. Siang ini, aku ajak kamu makan di rumah Paman Hi. Kalau begitu, aku tidak bawa uang. Maka, aku hanya akan membelikanmu satu bakpao. Boleh juga. Ayo pergi. Belum ganti sepatu. Ayo, ayo, ayo. Itu sangat dekat. Ayo, ayo, ayo. Belum ganti sepatu. Sekali lagi, pergi kemana lagi? Bahkan kantong paket juga tidak dibuang. Pakaian juga tidak digantung.
Tunggu sebentar, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Biarkan aku mencobanya terlebih dahulu. Selesai. Aku sudah mencincang isi pangsit ini. Percepat, cepat. Anak-anak sudah lapar. Adonanmu ini keras. Ayo, ayo, biar aku yang melakukannya. Aku kuat. Orang tua Chen ini sudah berpengalaman. Berapa banyak yang kalian bagikan tahun ini? Yang dibagikan tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Efisiensi semakin memburuk dari tahun ke tahun. Sehiven Tuan. Sudah bangun. Jangan ganggu aku. Sudah bangun, sudah bangun. Kamu lebih menyebalkan dibandingkan ibuku. Sudah jam 11. Tidur juga harus ada batasnya, kan? Tidak ada yang bisa menghentikan. Aku meninggalkan selimut kesayanganku. Bola nasi. Bangun tidur. Bangun tidur. Bangun tidur. Bangun, bangun, bangun. Bantu aku lakukan dua hal, ya? Yang pertama. Yang kedua. Mengerti. Sangat enak. Memang tidak salah, ini dibuat oleh ibu. Kamu sebaiknya lap mulutmu. Mulutmu benar-benar. Lap mulutmu, ya. Kamu bilang kamu makan dan tidur seharian. Tidur lalu makan. Apakah kamu merasa dirimu mirip dengan hewan tertentu? Meong. Apakah mirip? Kamu malah mirip babi. Jika berani, jangan makan. Aku tidak makan barang seperti ini. Aku tidak suka makan. Ibu, setelah selesai makan nanti, aku ingin mencari teman sekelas. Malam ini adalah malam tahun baru Imlek. Kamu masih mau keluar? Di hari besar ini, biarkan dia santai sedikit, ya. Lagi pula, sebelumnya dia juga cukup kesulitan saat ujian akhir semester. Kamu sudah melihatnya. Hasilnya juga cukup baik. Biarkan dia bersantai. Mungkin setelah pulang nanti, kondisi belajar akan lebih baik. Ini saja sekali ini. Terima kasih, Ibu dan Ayah. Kembali lebih awal ya. Baik, jangan kembali terlalu larut. Hati-hati di jalan. Hai. Malas bicara. Ini belum dibereskan. Lampu warna-warni ini bisa gantung di sini. Bisa, bisa. Lumayan. Gantung lebih tinggi. Menurutmu, apakah ini akan terlihat bagus jika digantung di sini? Lumayan juga. Cukup terang. Lampu ini bagus jika digantung lebih tinggi. Ini kan Bai Gongzi? Hai Cuan, kenapa tidak pulang? Sudah sampai di sini ya? Tahun baru. Jangan berwajah murung. Harus tersenyum. Kalau tidak, tahun depan akan sial. Ayo, kakak akan mencarikan pekerjaan untukmu. Ayo, hai Cuan, rayakan tahun baru bersama kami ya. Begitu saja. Lilit dengan baik. Lilit di pohon itu, lilit supaya terlihat bagus. Kerja dengan baik. Ini terlihat sangat bagus saat menyala. Lampu ini bisa ditambah lagi. Gantung sedikit lebih tinggi. Apa yang kamu katakan? Bangun dan bekerja. Duduk saja ngapain? Kamu juga tidak kekurangan yang satu ini. Berikan itu padaku. Mari kita bandingkan. Lihat, ini dia. Aku berikan gelang berharga ini dulu. Buatlah simpul kupu-kupu. Jia Ozi sudah datang. Duduk, duduk, duduk. Makan, makan, makan. Enak sekali. Seru tidak?
4, 3, 2, 1, Anci. Selamat Tahun Baru. Uwancia gua. Ayo kita segera. Bahasa. Aku sudah mengabulkan permohonanku. Jomblo, apa permohonanmu? Jika kamu aku akan kamu. Tidak kamu. Hichun, kamu bagaimana? Bulu. Bulu. Bocah nakal. Hari ini adalah tahun baru. Ayah membawakanmu hadiah tahun baru. Coba lihat. Ayah. Tidak sedikit uang bukan ini? Yang penting putraku bahagia. Begitu dermawan. Ayo cepat pakai. Biarkan ayah lihat. Apakah sudah terasa seperti itu? Sangat keren. Ventuan, ponsel kecilmu sudah lama dipakai. Kamu tidak bilang sering leg? Milikmu. Hadiah tahun baru. Ponsel baru. Suka tidak? Hati. Ya Tuhan. Model terbaru. Sangat suka. Ayah sangat baik padaku. Kamu adalah putriku yang sangat berharga. Tentu saja aku akan menyayangimu seumur hidup. Sangat tersentuh, ayah. Sayang. Enak di bagian depan, minggir. Jangan lari. Buang. Wow. Ganti sepatu. Ayo pergi. Bosnya nomor 43. Saya. Terima kasih. Gaya anjing. Kenapa kamu tidak membantuku memakainya? Saya juga hampir sama. Saya akan membantumu. Kencangkan di sini sedikit. Tidak mudah untuk terkilir. Apakah perlu diikat lagi sekali? Teman-teman. Kenapa saya merasa kalian semua tidak bisa seluncur? Hanya kamu. Jalan di tanah datar. Bahkan orang yang bisa jatuh seperti anjing. Malu-maluin kita. Saya tidak berfungsi di tanah datar. Kamu tidak berfungsi di arena seluncur. Jangan mempermalukan diri. Kami semua sudah siap. Apa yang kamu tunggu? Kalian di hadapanku. Hanya akan menjadi penghalang. Cepat masuk. Saya yang terakhir. Bola nasi. Saya pegang tanganmu. Baiklah. Waktu yang bahagia selalu singkat. Sekolah dimulai. Kami memasuki semester kedua kelas 2. Adik perempuan, kakak akan membawamu jalan-jalan. Om ini, siapa yang kamu cari? Kamu, tampan atau tidak? Tampan. Kalau begitu jangan salahkan saya karena tidak mengingatkanmu. Hanya cara kamu mengenakan pakaian ini. Lawang melihatnya. Jangan bicara tentang pakaian lagi.
Kulitnya harus kamu lepas. Apa kamu mengira saya bodoh? Pergi jalan-jalan ke sekolah. Lepaskan saja pakaian ini, kan lebih baik. Ayo pergi. Ketua kelas, kumpulkan pekerjaan rumahnya. Saya harus melakukannya sebelum kelas mulai. Bawa ke guru. Chuan Zihi, 3 menit terakhir, cepat. Segera, segera, segera. Orang seperti kamu, selalu membuat kesalahan di saat-saat penting. Ini mulai dari sekarang. Diam. Untunglah saya bisa menyalin dengan cepat. Baiklah, baiklah, lupakan. Kakak Guang, tidak perlu dikatakan lagi. Saya sudah melihat di matamu. Melihat ketampanan saya. Labelnya belum dilepas. Sehi Fen Tuan, bukankah kamu sudah melihatnya lebih awal? Sudah begitu tampan. Mengapa repot-repot memikirkan detail ini? Li W.S. Kakak Guang, tidakkah kamu takut keracunan gas? Ini tidak akan merek sembarangan kan? Ayo pergi, pergi, pergi. Lawang sudah datang. Saya lihat, kondisi semua orang tampak baik. Mulai hari ini adalah semester 2 tahun kedua. Tinggal lebih dari 500 hari lagi sampai ujian masuk perguruan tinggi. Jadi, ya, oleh karena itu, untuk membantu kalian meningkatkan kesadaran diri. Mulai hari ini, semua orang sebelum masuk kelas, harus menyerahkan ponsel. Sekolah sudah selesai. Kemudian bisa mengambilnya kembali. Ayo. Guru, saya tidak punya ponsel. Yang bilang tidak punya ponsel. Jika saya menemukannya, saya akan langsung menyita. Ayo. Punyamu. Dan punyamu juga. Cepatlah, harus lebih sadar. Mana punyamu? Keluarkan. Dan punyamu juga. Jangan menunda. Cepat keluarkan. Punyamu. Saya tidak membawanya. Keluar rumah agak terburu-buru. Tidak bawa. Di saku. Permen. Tidak bawa. Saya paling benci orang yang berbohong. Duduk. Buang jika sudah rusak. Panggil orang tuamu untuk bertemu saya. Ponsel. Saya akan mengganti kerugian. Perilaku menipu guru seperti ini sangat buruk.
Saya, Chen Muguang, tidak pernah berbohong. Makanan. Cepat lihat apakah ada masalah. Tidak bisa dinyalakan. Apakah itu rusak? Ini dibeli ayah baru untuk saya. Saya ingin lihat. Jangan khawatir dulu. Nanti saya akan membawa kamu ke toko untuk melihatnya. Mungkin hanya kehabisan baterai. Ambil dulu baik-baik. Xiao Guang, kau sudah kembali. Ayah membelikanmu baju. Kenapa tidak dipakai? Untuk apa aku memakai itu? Benar bukan? Takut mencolok perhatian. Kau lihat merek apa sendiri? Ayah juga tidak mengerti merek-merek ini. Ayah membelinya di toko teman. Menurutku itu cukup bagus. Tampak kuat lagi. Bentuknya juga bagus. Ini. Apa yang salah dengan ini? Kau jangan khawatir dulu. Nanti aku akan membawamu ke toko untuk melihat. Mungkin hanya kehabisan daya. Kau pegang dulu. Halo, semua siswa, semua pemimpin. Halo, halo, apakah terdengar? Ini sepertinya suara Xiao Guang. Semua siswa, semua pemimpin. Tidak mungkin. Semua harap tenang sebentar. Ini adalah hari yang istimewa. Ini adalah ulang tahun seorang teman istimewa. Dia adalah orang yang baik hati. Seseorang yang ceria dan ekstrovert. Siapa yang berulang tahun hari ini? Siapa? Lagu ulang tahun ini untuknya. Semoga dia bahagia di hari ulang tahun. Fan Tuan, jangan-jangan itu kamu? Semoga semua yang hadir, semua orang di sekitarnya, mengucapkan selamat ulang tahun. Karena teman istimewa ini. Sungguh-sungguh Fan Tuan. Dia ada di antara kalian. Fan Tuan merayakan ulang tahun. Selamat ulang tahun, si Fan Tuan. Selamat ulang tahun. Semoga kamu selamat ulang tahun. Semoga kamu selamat ulang tahun. Semoga kamu selamat ulang tahun. Lawang, suara ini. Itu pasti Chen Muguang dari kelas kalian. Bocah ini selalu mencari masalah untukku. Guru Wang, siswa di kelas kalian. Semua berkumpul di sekitar si Fan Tuan untuk menari. Sudah lama aku tidak melihat mereka begitu bahagia. Sangat mirip dengan cara aku dahulu. Buka pintu. Kamu sedang melakukan apa? Kamu dari kelas mana? Siapa wali kelasmu? Cepat buka pintu. Semoga kamu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.
Kamu akan dikeluarkan. Kamu sudah selesai. Buka pintu. Cepat buka pintu. Sebenarnya kamu ingin melakukan apa? Sungguh, sangat menjengkelkan. Chen Mu Gung. Kamu lagi. Kau, buka pintunya. Cepat. Jika kamu tidak membuka pintu hari ini, aku membuatmu tidak bisa menghindar. Selamat ulang tahun.